Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Halo, di mana, Kak? siang. Ya, Pagi, semangat nih kayaknya. wah sekali. Kamu tahu nggak? Dari kemarin selalu saya perhatikan podcast kamu keren sekali karena di situ banyak sekali perempuan-perempuan yang curhat. Saya lebih mengatakan seperti itu ya. Ya kan? Iya, Kalau saya pribadi sih saya tidak ada yang perlu dicurhatkan karena bagi saya hidup saya jalani dengan happy, apapun itu saya selalu happy ya. Dan saya senang sekali. Dan saya senang sekali kalian meresponnya karena bagi saya pengalaman dari begitu banyak perempuan yang curhat di podcast kalian itu sebagai pengalaman. Kita kan belajar dari pengalaman orang juga, itu pelajaran juga kan ya. Kalau saya seperti itu. Dan bagi saya pribadi, apapun kesulitan hidup saya, itu cukup saya sama Tuhan saja yang tahu. Jadi saya tidak terlalu senang untuk mengumbarnya di sosmed. Tapi dari pengalaman-pengalaman semua perempuan-perempuan yang curhat di podcast kamu, itu jadi pelajaran bahwa seberat-beratnya yang saya hadapi, saya alami, mungkin ada yang lebih berat daripada saya. Iya. Iya kan? Oke. Saya tertarik sekali dengan beberapa perempuan yang curhat tentang masalah pribadi dan masalah rumah tangga mereka ya. Kalau saya boleh kasih saran buat sahabat-sahabat perempuan yang maaf ngomong ya, yang sering curhat, yang sering menyampaikan tentang masalah pribadi mereka di di podcast atau saran saya sebaiknya itu kan boleh dikatakan sebagai suatu aib kita ataupun sebagai suatu kesulitan hidup kita. Saran saya cukup ceritakan sama Tuhan saja deh. Kalau saya sih kayak gitu ya. Jangan semua hal pribadi tentang kehidupan kita itu kita sampaikan di sosmed. Karena tidak semua orang senang. Tapi kalau memang ibaratnya dengan cara bercerita seperti ini bisa membantu melegakan, meringankan permasalahan, oke saja. Tapi saya sarankan kalau bisa sebaiknya jangan. Iya. Ya kan? Sebenarnya kita juga menyarankan, Kak. Boleh kamu punya masalah, boleh cerita tentang masalahmu, tapi ambil dari sudut lain. Sudut yang kira-kira bikin orang jadi bisa memetik pelajaran dari masalah itu, bukan kesedihannya yang selalu ditonjolkan. Iya, betul. Seperti Kita itu. juga udah berpesan seperti itu. Betul. Jadi Cuman kan, sedih itu nggak harus nangis, sedih itu nggak harus buka aib, nggak. betul. Bisa kita ngambil dari sudut pandang lain atau cara lain agar bisa orang tuh tahu nih masalah gue seperti ini, tapi bisa ngambil pelajarannya dari situ gitu. Mungkin mereka secara mungkin mental, pola pikir gitu kita menghargai lah. Maksudnya mungkin mereka nggak punya orang jadi sandaran untuk bercerita juga gitu kan. Betul. Karena ada yang merasa ini ya, mereka cerita tapi dilebih-lebihkan, terus habis itu difitnah gitu. Padahal dia ngerasa nggak punya temen gitu kan. Akhirnya Ya, cerita betul. di sini gitu kan. Betul. Dia ya udah kita hargain gitu. Karena gini Bang, perempuan itu kan Kakak dari lebih mana? kepada perasaan ya. Perempuan lebih kepada perasaan, ketimbang laki-laki lebih pada logika. Kalau perempuan itu kan, kalau dia udah merasa nyaman buat bercerita, dia nggak peduli apapun dia sampaikan. Jadi bagi saya itu sesuatu yang bagi saya pribadi ya, mungkin benar ada yang mengatakan bahwa tidak semua mental perempuan itu sama, ya kan? Tidak semua orang itu bisa menyikapi permasalahannya itu sebagai sumber kekuatan. Kalau saya justru gini, kalau saya punya masalah itu justru sumber kekuatan saya. Ya kan? Dengan adanya masalah, saya semakin dekat sama Tuhan, saya punya sumber kekuatan di situ. Ya kan? Kalau saya kayak gitu ya Bang ya. Makanya orang selalu mengatakan bahwa saya hidupnya selalu happy. Iya. Abang bisa lihat, saya selalu happy, always smile. Karena bagi Kakak saya dari mana? Dari saya dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan. Oh ya. Salam kenal dari Kalimantan ya. Ya, Kak Rita ya. Ya, saya namanya Rita. Saya juga lihat Bang. Saya sering selesai saya live, saya turun live, saya selalu lihat podcast kamu, saya selalu pantengin. Kadang saya join, kadang juga saya cuma lihat dari luar saja, saya intip. Karena saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan begitu banyak perempuan yang rupanya kalau bagi saya penilaian saya mereka itu memang tidak punya tempat buat bercerita dan mungkin mereka juga tidak punya tempat atau tidak punya orang yang bisa memberikan masukan yang baik buat mereka. Sehingga permasalahan mereka itu berlarut-larut dan membuat mereka tuh kayak nggak punya harapan hidup gitu loh. Dan yang satu lagi saya paling tidak suka adalah tolong sebagai perempuan jangan pernah gantungkan hidupmu, kebahagiaanmu dengan orang yang ada di sekitarmu. Itu prinsip saya. Kebahagiaan itu cuma kita sendiri yang bisa membuatnya, tidak dari pasangan ya. Kalau saya sih kayak gitu. Saya tidak pernah menggantungkan kebahagiaan saya dari pasangan saya, dari keluarga saya, dari benda yang saya punya. Karena bagi saya kebahagiaan itu adalah dari diri saya sendiri.
Oke. Saya sih kayak gitu ya Bang, nggak tahu ya sama perempuan yang lain ya. Memang benar tidak semua perempuan itu punya pemikiran yang sama, punya kekuatan yang sama untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi masukan saya seperti itu, tolong siapapun perempuan-perempuan yang ada yang sering masuk di podcast, apalagi podcast laki-laki, jangan mencari empati, jangan mencari belas kasihan dengan cara mengumbar permasalahan dan aib kita. Oke? Betul. Niatnya ya diluruskan ya kan. Semoga dengan prinsip kakak ini ada yang tergerak nih hatinya ya kan, lebih positif lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Ya tadi kayak aku bilang kan, perbaiki pola pikirmu, jaga tubuhmu, perbaiki imanmu. Selebih itu lupakan. Betul sekali. Dan satu pesan saya juga Bang, buat kalian berdua abang-abang yang selalu mendengarkan begitu banyak keluh kesah para perempuan. Kalian kan pasti punya pasangan ya. Jadikan itu juga sebagai pelajaran buat kalian bahwa seperti itu loh kehidupan perempuan, ya kan? Memang belum kok. Ya dengerin dulu gitu loh. Kan saya ngomong dengerin dulu gitu. Cepet banget nyamber ya, belum. Ya maksudnya gini bang, terlepas dari yang sudah punya pasangan, jadikan itu sebagai pelajaran untuk kalian bagaimana merespek, menjaga hubungan kalian, mencintai pasangan kalian. Bagi yang belum ya jangan cuma ngaku-ngaku belum karena lagi online. Bagi yang belum, ya, bagi yang belum itu jadikan juga sebagai pelajaran buat kamu. Kalau suatu saat Tuhan kasihkan kepercayaan buat kamu untuk menjaga seorang perempuan menjadi pendampingmu, kamu sudah tahu seperti apa permasalahan ribetnya perempuan. Ya, karena punya hubungan itu simpel aja bang. Punya hubungan itu yang namanya cinta itu cuma bertahan paling cuma 30% dalam kehidupan kalau kita punya pasangan. Selebihnya adalah saling memaafkan, saling memahami, ya kan, saling menerima kekurangan. BTW Kak Rita lagi berpasangan atau relationship atau belum pernah atau udah pernah? Sudah pernah, dan saya tidak, untuk sementara ini saya tidak berpikir untuk punya pasangan dulu karena saya sudah happy dengan hidup saya. I'm very happy with my life, oke? Karena pengalaman mengajarkan saya banyak hal bahwa kebahagiaan Kalimantan itu nih bos gitu ya, Kalimantan nih bos. Saya orang Dayak asli, Dayak lagi. lanjut. Motivasinya. Karena gini bang, saya melihat dan mengamati semua perempuan-perempuan yang join di lab kamu. Itu rata-rata mereka curhat, hidup mereka boleh dibilang hampir 80%-nya adalah bergantung dari pasangannya. Ya kan? Ada 20% yang saya perhatikan memang perempuan-perempuan mandiri yang punya prinsip, ya kan? Jadi mereka bisa melihat segala sesuatu tuh lebih positif, ya kan? Tapi bagi perempuan-perempuan yang 80% itu saya lihat hidupnya bergantung dengan pasangannya. Kalau tidak berkomunikasi dengan pasangan mereka bisa stres. Kalau misalnya mereka kehilangan pasangannya juga mereka kayaknya dunianya runtuh gitu loh. Itu salah loh, salah sekali. Dan saya sudah pernah punya pengalaman juga. Intinya dari pelajaran pengalaman itulah membuat saya bahwa saya tidak pernah menggantungkan kebahagiaan saya, hidup saya dari pasangan saya. You punya hidup sendiri, I juga punya hidup sendiri. Dan kamu tahu bang, salah satu cara saya untuk membunuh rasa sepi, rasa sedih saya, dan rasa kecewa saya terhadap permasalahan saya ikut join di banyak aktivitas outdoor terutama. Itu membuat saya happy. Saya ikut aktivitas hiking, mountaineering. Saya juga ikut aktivitas arung jeram. Saya juga ikut aktivitas olahraga off-road. Dan saya suka aktivitas outdoor itu, sehingga membuat saya mempunyai banyak kesibukan, sehingga pikiran saya tidak terlalu berfokus dengan permasalahan saya gitu loh. Dan saya happy untuk itu. Gimana? Iya, emang bener. Makanya kadang orang kayak gitu tuh kurang aktivitas juga salah satunya gitu. Iya, betul. Mencari hal-hal yang baru, terlalu takut untuk memulai hal-hal yang baru itu ada juga gitu. Aku sempat sampein kayak gitu, pelan-pelan sih aku nyampeinnya. Jadi ngelihat emosinya gitu kan, ngelihat kondisinya gitu. Makanya untuk mengobati trauma, untuk galau atau kan macam-macam tuh, untuk ngobatin overthinking itu sebenarnya kan ya ada yang bilang dari lingkungan, terus mencoba hal yang baru gitu. Terus jangan berekspektasi lebih terhadap seseorang dan sama keadaan juga gitu loh. Betul. Nah, tapi kadang mereka tuh mengaplikasikannya tuh nggak dapet gitu kan. Nah, betul.
Sebenarnya gini bang, sebenarnya bukan tidak dapat, cuman mereka tidak bisa tidak bisa mengeksplor diri, dia tidak bisa melihat bahwa dia punya potensi, sehingga dia tidak bisa menempatkan dirinya saya harus kemana sih gitu ya. Karena hidup dia kan cuma pasangannya, ya kan? Hidupnya cuma pasangannya, dia tidak tahu saya harus bagaimana sih kalau saya tidak punya pasangan. Dia tidak bisa melihat bahwa dia punya potensi gitu loh bang, ya kan? Tanggapan kakak gimana tuh? Kak Beta bilang NPD ini katanya. Siapa yang diri NPD? sendiri, sorry ya ini pendapat aku katanya. Siapa yang NPD? Saya maksudnya? Iya. Saya NPD. Aduh mbak, maaf ya mbak ya. Maaf sekali. Maksudnya tuh karena kan sesama perempuan, jadi mungkin maksud Kak Rita lebih kalian mengambil point of view yang lain gitu loh. Ketika menghadapi masalah, jangan berpikir ke masalahnya. Jadi coba balikin ke diri sendiri. Mungkin yang aku tangkap sih kayak gitu ya. Jadi mungkin mencoba hal yang baru, membuka diri gitu kan. Terus jangan terlalu berada di situ-situ aja intinya gitu. Jauh-jauh campingnya gitu loh. Jangan di situ-situ aja kan kata. Saya mau kasih tahu sama kakak Beta ya, yang kasih tahu bahwa saya NPD, bangga dengan diri sendiri. Kalau kamu tidak membanggakan diri kamu sendiri, kamu mau banggakan siapa? Banggakan pasanganmu. Serius ya, saya mau kasih tahu, cintai dulu diri kamu sendiri, bangga dengan diri kamu sendiri, baru kamu bisa mencintai orang lain. Kalau kamu hidupnya membanggakan pasangan kamu, membanggakan orang lain, cinta dengan pasanganmu sampai habis-habisan, begitu kamu ditinggal dia, kamu tinggal apa? Banggain diri sendiri dulu dong. Kalau saya prinsipnya self love, cintai diri saya sendiri. Kalau saya sudah mendapatkan sesuatu yang berindikasi menyakitin diri saya sendiri, maaf, saya cut off dari hidup saya. Saya cut off, itu saya buang. Mau apapun itu saya cut off dari hidup saya. Saya tidak mau bergantung dengan orang lain. Bukan membanggakan diri sendiri, tapi mencintai diri sendiri. Oke? Oke Mbak Beta, kamu harus pahami antara mencintai diri sendiri dan mengharapkan hidup kamu dari orang lain. Karena kebanyakan wanita-wanita yang saya lihat masuk di podcast Abang ini, hidupnya bergantung dari pasangannya. Dia tidak punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri, ya kan? Dia tidak cinta sama dirinya sendiri. Dia menghabiskan cintanya itu buat pasangannya. Begitu pasangannya pergi, cinta yang ada itu sudah habis buat pasangannya. Dia tidak punya waktu lagi untuk mencintai dirinya sendiri, betul nggak? Itu sebabnya banyak perempuan sakit hati, banyak perempuan yang hidupnya drop, mentalnya drop karena itu tadi, betul nggak? Gimana Bang Herdian? Kamu pengen komentar apa coba? Apakah saya termasuk kategori NPD? Waktu dan tempat dipersilakan buat Bang Herdian. Kalau aku sih selalu mengambil point of view yang lain sih Kak, kalau menanggapi orang. Jadi kayak aku nggak bisa menjudge misalnya kakak kayak gini, aku menghargai, aku mengambil sisi positifnya, mengambil semangatnya gitu. Apapun itu ya kan, ada beberapa juga yang mungkin aku nggak paham tentang apa yang kakak jalanin, kan aku nggak tahu nih kakak terbentuk kayak gini. Jadi kalau aku menjudge aku takut salah gitu kan. Jadi aku lebih ngambil poin di tengah. Makasih Nove. Oke. Sempet-sempetnya lagi makasih. Yo, Bang Herdi. Kok nggak ada suaranya Bang? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya, saking soft spokennya ya sampai hilang suaranya. Sebentar, ada nggak ini? Oke. Kalau aku bilang kita terlalu frontal katanya. Oke. Cek, ada nggak? Oke, ada. Oke. Jadi kalau aku gini, orang tuh berhak ngomong apa saja selama itu positif. Tergantung cara kita ngambil dari sudut mana. Kalau kita mau mikir buruknya, semua akan buruk. Kita ngambil baiknya, semua akan baik. Pada dasarnya omongan seseorang itu nggak ada yang baik dan buruk sebenarnya. Tergantung cara kita ngambil itu tadi, ngambil sisi dari mana gitu. Omongan yang baik itu bisa jadi buruk, omongan yang buruk bisa jadi baik kok menurutku gitu. Betul. Tergantung cara kita ya gitu loh. Oke sih, bener itu penyerapan energi positif tuh bisa. Karena ini kayak ketika dia ngomong, kita jadi semangat nih gitu loh. Oh iya ya, jadi ada energi yang baru untuk tubuh kita gitu loh. Jadi kalau bisa kita berpositif terus aja ya guys gitu loh. Selama tidak baper ya. Kalau aku sih gitu ya. Kasih loh. Memang cara komunikasi orang tuh beda-beda ya guys ya, nggak semua orang tuh soft spoken, nggak semua orang tuh bisa lembut, enggak. Ya ini tuh dia gitu loh, nggak bisa dia dirubah untuk lembut, untuk lebih pelan atau gimana. Ya ini memang komunikasinya dia, bahasanya dia seperti ini gitu. Oke. Mungkin gini ya Bang ya,
kalau bagi orang yang sudah terbiasa hidup mandiri, ya, sudah terbiasa mandiri, sudah biasa menghadapi segala sesuatunya sendiri, kesulitan yang dihadapin mau sesulit apapun itu bagi dia udah biasa, ya kan? Tapi bagi perempuan-perempuan yang memang segala sesuatunya itu bergantung dari pasangannya, kembali lagi saya katakan seperti itu ya, yang bergantung dari pasangannya, yang apa-apa itu harus keputusannya harus dari pasangan, ya kan? Begitu dia tidak punya pasangan, memang dia akan menganggap apa yang saya lakukan ini kayaknya terlalu berlebihan gitu ya, terlalu keras, terlalu apa? Karena dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah ada, itu kita harus bisa belajar, harus bisa memperbaiki mindset kita, memperbaiki hati kita, khususnya perempuan yang kebanyakan itu menggunakan hati. Belajar menggunakan logika sekarang. Belajar menggunakan logika. Jangan pernah ada kata-kata gini loh. Kebanyakan orang bilang, tidak semuanya sama seperti kamu, Kak. Tidak semua orang yang bisa. Betul. Saya juga dulu tidak seperti sekuat ini. Saya dulu juga tidak sekuat ini dan tidak sehebat ini. Saya rasakan ya. Saya tidak sehappy ini pada saat saya menghadapi masalah. Saya pernah drop, sedrop-dropnya. Tapi kembali lagi saya berpikir pakai logika, bukan pakai hati. Bahwa hidup saya cuma satu kali. Ya kan? Hidup saya cuma satu kali dan pasangan itu cuma titipan. Benar kata-kata orang yang suka bergurau bahwa pasangan itu kalau tidak diambil Tuhan, diambil orang lain. Betul nggak? Ya kan? Karena sejatinya nih hidup ini kan datang dan pergi. Exactly. Meninggalkan atau ditinggalkan itu hidup itu sejatinya seperti itu. Betul. Datang dan pergi, meninggalkan atau ditinggalkan itu udah pasti gitu. Betul sekali Bang Herdian. Entah apapun caranya gitu. Ya, itu yang harus kita sadarin gitu. Betul. Itu sebabnya saya katakan, aku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan semuanya, stop menggunakan hati, cintai diri kamu sendiri dulu, self love-mu tingkatkan dulu, baru kamu mencintai pasanganmu. Pasanganmu itu cuma titipan. Ingat, pasanganmu cuma titipan. Jangan gantungkan kebahagiaanmu, jangan gantungkan apa hidupmu itu sama pasanganmu, ya. Walaupun mungkin, Kak, saya nggak bisa kayak kamu karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Bullshit itu. Semua manusia diciptakan Tuhan dengan segala kemampuan yang dia punya. Tinggal bagaimana kamu mengeksplor diri kamu. Keras terhadap diri kamu sendiri. Itu aja. Jangan jadi perempuan lembek dikit-dikit. Saya nggak bisa apa-apa karena nggak punya pasangan. Terus saya... Aku merasa ditampar. Betul nggak? Saya udah ngelewatin semua masa sulit itu, bahkan mungkin lebih sulit daripada yang lain. Dan saya tidak perlu ceritakan itu. Kalian bisa ngelihat bagaimana saya terbentuk sekarang. Berarti penderitaan saya bahkan lebih hebat dari itu. Ya kan? Itu yang mengajarkan saya dan membuat saya berpikir puluhan kali untuk menerima pasangan baru. Walaupun mungkin ya Bang ya, bukan NPD atau bukan menyombongkan diri bahwa banyak yang berminat dan tertarik untuk hidup bersama saya, tapi saya berpikir puluhan kali, apakah dia tidak akan menyakiti saya seperti yang dahulu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia tidak akan mempengaruhi hidup saya? Karena saya udah terbiasa mandiri. Tentu kalau perempuan mandiri, tentu keputusan dia ambil sendiri, tentu, dan juga dia sudah terbiasa jadi pemimpin. Pasangan saya mau nerima nggak saya dengan kondisi saya seperti ini? Ya, tidak semua laki-laki loh. Laki-laki tuh egonya tinggi, gengsinya tinggi. Dia merasa bahwa kalau you sudah jadi pasangan gue pemimpin. Ya kan? Tidak semua laki-laki bisa menerima punya perempuan yang pemikirannya, mindsetnya juga pemimpin. Dan tidak gampang untuk menyamakan persepsi untuk bisa menaklukkan perempuan-perempuan yang sudah terbiasa hidup mandiri. Ya kan? Karena gini Bang, ya. Lanjut. Oke, karena gini Bang, kebanyakan laki-laki itu kan, jujur ya, saya kasih tahu, kebanyakan laki-laki itu kan senang sama perempuan yang feminim, bukan perempuan maskulin, perempuan feminim, perempuan yang nurut, perempuan yang apa kata dia gitu ya, karena dia merasa dia pemimpin, betul nggak? Laki-laki itu akan merasa egonya jatuh, gengsinya turun kalau dia menemukan perempuan yang bagi dia selevel, bahkan mungkin di atas dia. Betul nggak kalian laki-laki? Ngaku ayo. Enggak juga sih. Masa sih? Karena nggak semua orang berpikiran jadi gini. Kalau menurutku ya, semua itu kembali ke masing-masing, Kak. Okay. Kita tidak bisa mengeneral sesuatu hal untuk mengeneral. Jadi ke semua gitu. Semua itu ada fasenya, semua itu ada waktu untuk belajar. Dan itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kenapa aku bilang begitu? Karena yaitu tadi, orang itu bisa memetik sebuah pelajaran atau enggak. Jadi setiap masalah itu kan seharusnya ada yang bisa dipetik. Tapi ada juga yang melewatkan begitu saja. Jadi dia tidak belajar di masa lalunya, permasalahan kemarin. Jadi ya akan begitu terus. Tapi kalau yang bagi dia yang bisa masalah itu dijadikan pelajaran, dia sedikit-sedikit akan berubah. Orang itu mungkin kakak pernah menemuin orang ini dulu begini, kok sekarang begini ya? Pernah nggak? Pernah kan? Oh, ini orang dulu hobinya begini, kok sekarang begini. Itu adalah yang dinamakan fase perubahan.
Gitu kalau aku ya. Ya. Jadi, Bang Herdian apa dan namanya? Bang nih, coba perhatikan ini ada jawaban dari ada respon dari Habib apa ini? Sifat istri yang sering menjadi penyebab perceraian di saat dia selalu merasa benar di hadapan suaminya. Jadi kalau menurut aku ya teman-teman ya, persepsinya gini ya. Semua orang itu terbentuk itu mungkin karena apa namanya, kondisi, situasi, didikan, habit, karakter. Mbak Karita ini dari kecil dididik orang tuanya untuk menjadi seperti ini, itu kan belum tentu gitu loh. Tapi dia terbentuk karakter seperti ini. Jadi kita menghargai karakter dia. Apapun yang keluar dari mulutnya dia, mungkin selama ini kita terlalu nyaman enggak ketemu karakter kayak Karita ini. Jadi makanya kita nyaman, terus sekalinya ketemu sama karakter kayak Karita ini, kita langsung ngerasa kok dia Kaget. kok frontal banget gitu kan. Kok Kaget. dia Iya, betul. terlalu jadi kaget. Jadi mungkin selama ini aku juga misalnya circle cewek aku yang lembut-lembut, aku udah terbiasa dengan cewek-cewek yang feminim, yang lembut, yang spek ani-ani lah bahasanya gitu, yang cantik-cantik gitu kan. Jadi ketemu sama alpha woman yang Lucu, stronger, nggak bisa dikekang, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digapai. Jadi aku kayak anjir ini cewek gitu kan, kaget gue Iya. gitu loh. Jadi nggak poin itu yang aku ambil, aku cuma poin ini ada hal yang pernah dilalui sehingga terbentuklah dia dengan karakter ini gitu loh. Jadi makanya aku menghargai semua karakter orang gitu loh. Dan aku nggak mengiyakan karena aku belum tentu orang suka sama karakter aku yang kayak gini gitu loh. Jadi makanya orang bilang Kak Rita begini, hati-hati kalau ngomong, semua orang nggak sama mentalnya. Nanti orang tersinggung, nanti orang tersindir apa gimana. Ya jangan ambil poin itu. Kalau poin itu yang diambil, makanya kita akhirnya menjudge jadi sesuatu yang jelek gitu loh. Padahal Kak Rita di sini kan nggak kenal kita secara real, nggak tahu kita siapa gitu. Jadi buat apa dia menyampaikan hal-hal yang supaya orang benci sama diri dia gitu loh. Dia masuk di room ini naik pomal, orang harus pro sama gue. Jadi orang harus nggak ada, dia cuma mau menyampaikan dengan versinya dia. Jadi kita ambil yang baiknya gitu loh. Kalau dia mau persepsi kayak gimana pun masalah cowok, ya Bang Herdi bilang nggak semua cowok kayak gitu. Ya udah, berarti memang Bang Herdi punya prinsip sendiri, Kak Rita prinsip sendiri. Ambil poin itunya aja, nggak bisa kita samain gitu. Jadi Karita maksa kita, iya, Karita maksa kita, setuju nggak kalian cowok kayak gini-gini? Ya kita juga punya hak bilang enggak gitu loh. Iya, iya. Jadi keluarin aja. Keluarin aja. Sesuatunya tuh kadang kita harus mengungkapkan, teman-teman. Jangan iya terus dipendam, pada akhirnya kita memberontak dalam hati kita sendiri, dari diri kita sendiri. Itu energi yang gak bagus. Bukan berarti kita melawan, enggak, tapi kita mengungkapkan. Jadi treatment kepada orang satu dan orang lainnya itu berbeda. Ini treatment sama cewek yang model begini, ini treatment sama cewek model begini, ini model begini, itu harus berbeda. Gak bisa kita samakan. Kalau kita samakan berarti kita nggak belajar dari situ. Jadi banyak kok. Jadi kemarin juga typingan juga banyak yang bikin kita tersinggung kalau kita ngambil poinnya gitu. Dia bilang kita cowok pembohong lah, cowok yang nggak punya hati, nggak punya perasaan lah. Kayak Bang Herdi dibilang Bang Herdi tipikal nggak punya cinta nih, nggak punya sayang, tipikal cuek, bla bla. Kalau kita ambil poin tersinggungnya, ya kita pasti tersinggung. Ya, cuma kan kita enggak gitu. Oke, gini Bang, saya sebenarnya gini, saya udah sampaikan dari awal, saya pengen membangun mindset perempuan-perempuan, karena dari awal saya melihat podcast Abang ini kan kebanyakan perempuan-perempuan itu lebih kepada hidupnya bergantung kepada pasangan, ya kan? Dia menggantungkan kebahagiaannya, menggantungkan hidupnya kepada pasangannya. Saya pengen memotivasi mereka, merubah mindset mereka bahwa yang pertama, kebahagiaan kamu itu jangan digantungkan kepada siapapun, bahkan terhadap pasanganmu. Oke? Dan yang kedua, pengalaman kamu di masa lalu itu seburuk apapun itu, tolong tidak semuanya perlu kamu share dan ditambahi bumbu-bumbu lebay supaya kamu mendapat perhatian dari permasalahan yang kamu punya. Itu baru NPD namanya kalau seperti itu, ya kan? Terus yang ketiga, masalah mencintai diri sendiri, masalah self love dan lain sebagainya, masalah membanggakan diri sendiri, itu adalah salah satu bentuk bahwa kamu itu bukan perempuan yang segampang itu diremehkan oleh laki-laki. Maksudnya sorry ya, walaupun tidak semua laki-laki, oke? Memang kebanyakan ada laki-laki yang baik sekali dengan pasangannya, bahkan bisa setia sehidup semati dengan pasangannya. Dan satu lagi saya mau kasih tahu dengan Pak Habib, saya bukan tipikal perempuan yang selalu mengatakan bahwa saya benar. Karena dari tadi dia komplain sama saya tidak pernah mengatakan bahwa saya benar. Bahkan di hadapan pasangan saya dulu yang pernah bersama-sama dengan saya 15 tahun hidupnya dengan saya, ya. Kalau saya salah, saya duluan ngaku. Maafkan Pi, aku salah. Walaupun kalian lihat saya sekeras ini,
Tapi satu hal yang bagi perempuan manapun di seluruh dunia yang tidak bisa terima adalah mendapatkan pasangan yang pertama KDRT, yang kedua selingkuh. Tanya sama perempuan yang pernah ada ataupun yang sekarang ada di lab, apakah kalian setuju kalau kalian mempunyai pasangan yang KDRT dan selingkuh? Tapi dari pengalaman itu tolong jangan kalian terpuruk, jangan kalian menggantungkan hidup kalian dengan pasangan yang sudah merusak hidup kalian. Hidup kalian masih panjang. Jangan menyerah. Itu yang saya pengen sampaikan kepada semua perempuan yang nonton live dan yang akan ikut podcast. Oke? Itu ada Ratu Karma yang typing lagi tuh. Mau aku bacain nggak? Boleh, silakan Bang. Ini Karita ini, maaf ya, masih ada dendam dan luka yang belum tertutup katanya. Makanya kayak gini. Oke, begini. Kalau kalian mengatakan masih ada luka, bohong kalau saya tidak punya luka. Semua orang pasti punya luka dan luka itu tidak segampang itu untuk sembuh. Tapi untuk dendam, maaf. Saya sampai hari ini masih berkomunikasi baik dengan mantan saya. Karena apa? Kami bersikap dewasa dan kami pisah juga baik-baik. Bahwa kami ngambil keputusan untuk berpisah itu lebih kepada melihat kesehatan mental saya pribadi, ya, dan juga kesehatan mental anak-anak. Itu yang kami lakukan sehingga kami mengambil keputusan untuk berpisah. Kami tidak lost kontak. Kami masih berkomunikasi dengan baik, tapi untuk urusan anak-anak. Selebihnya kamu dengan urusan kamu dan aku dengan urusan aku. Oke, saya tidak dendam, tidak benci sama dia, tapi masalah luka pasti ada. Tidak ada perempuan yang tidak luka diperlakukan seperti itu oleh pasangannya. Jawab yang jujur. Kalau memang ada, saya bisa kasih kamu apa saja yang kamu minta. Tidak ada perempuan yang tidak terluka dan tidak gampang buat kita perempuan. Kan ada yang dibilang bahwa perempuan itu masih bisa mengingat kejadian 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi itu benar. Tidak akan gampang untuk melupakan luka. Tapi untuk memaafkan, saya sudah memaafkan dia dan kami komunikasi dengan baik. Tapi untuk urusan anak-anak. Karena gini ya, tidak ada namanya mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri dan mantan suami. Betul nggak? Ya kan? Sebagai suami dan istri kita adalah dua pribadi yang bergabung menjadi satu dalam satu rumah tangga. Ya kan? Tapi kalau anak-anak itu hadir karena adanya pasangan tadi. Jadi tidak ada mantan ibu dan mantan bapak. Yang ada cuma ada mantan istri dan mantan anak. Jadi kami tetap berkomunikasi sebagai orang tua dewasa. Oke? Betul kan? Oke, itu saja. Oke, kayaknya Bang Herdian dan Bang Nick, kalau mau ngomong masalah ini nggak akan habis-habis waktunya, betul nggak? Dan saya saya memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan lain supaya mereka juga bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan dan mereka bisa merubah mindsetnya untuk berpikir lebih lagi mencintai diri sendiri, oke? Dan saya akan izin undur diri karena saya memang ada pekerjaan setelah ini. Sebenarnya masih pengen cerita, tapi nanti kapan-kapan aja ya. Saya intinya gini aja, ya. Intinya bahwa kembali lagi, wahai para perempuan semua yang nonton ataupun yang sudah ngintip dari luar, tolong cintai diri kalian sendiri. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu dengan pasanganmu apapun itu, karena kebahagiaan itu datangnya dari sendiri. Itu saja. Makasih banyak ya sudah diizinkan buat naik. Dan mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, mohon maaf. Oke. Nggak ada. Apa yang di luar loh? Yang di luar tadi disinggung loh, minta maaf yang di luar yang intip. Saya memang orangnya tegas Bang, saya orangnya tegas. Kalau saya bilang A, itu udah prinsip saya. Saya orangnya tegas. Oke. Makasih banyak ya. Udah ya. Udah mampir ke sini, udah sharing-sharing. Makasih. Makasih. Dadah, see you. See you.